Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Para bapak, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kesempatan pagi ini Allah taala memberikan kenikmatan kepada kita semuanya untuk bisa hadir di masjid yang penuh berkah ini sebelum memulai aktivitas kita semua, aktivitas melaksanakan tugas-tugas kita baik sebagai tukang ataupun sebagai bagian-bagian yang lainnya di pondok ini. Dan alhamdulillah kesehatan selalu Allah Ta'ala berikan kepada kita semuanya. Sekalipun terkadang kesehatan tersebut tidak pernah kita minta. Kinten-kinten siapa di antara kita yang setiap hari selalu memohon kesehatan kepada Allah. Ya Allah, jenengan paringi kula kesehatan selalu. Mungkin di antara kita ada yang selalu meminta kesehatan kepada Allah dengan berdoa, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Tapi mungkin juga di antara kita tidak ada yang pernah meminta kesehatan. Namun sekalipun demikian Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesehatan kepada kita semuanya. Maka kewajiban kita terhadap kesehatan tersebut adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain mengucapkan alhamdulillah, maka kita wujudkan syukur tersebut dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita sibuk dengan pekerjaan, namun jangan sampai sibuknya pekerjaan tersebut justru melalaikan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sudah memberikan kesehatan kepada kita. Allah sudah memberikan kesehatan kepada kita, maka syukuri kesehatan tersebut dengan beribadah. Seandainya Allah mencabut kesehatan kepada kita 1 hari saja atau 2 hari, mungkin hari itu kita tidak dianggap bekerja. Kalau hari itu kita tidak dianggap bekerja, mungkin absennya kosong. Nah, kalau absennya kosong, nggak ada konsekuensi apa-apa. Padahal cuman dicabut sehari. Nah, bagaimana kalau berhari-hari? Maka dari itu para bapak
dan semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita wujudkan syukur kita kepada Allah tatkala Allah memberikan kesehatan dengan beribadah kepadanya, meningkatkan ibadah kepadanya, ibadah yang kita ketahui ilmunya, ya, termasuk yang paling penting yaitu ibadah sholat. Ibadah sholat 5 waktu dalam sehari. Rasulullah SAW sebelum meninggal dunia, beberapa saat sebelum meninggal dunia, itu terucap dari lisannya, as-shalah as-shalah wa ma malakat aimanukum. Salat, jangan tinggalkan salat. Salat, jangan tinggalkan salat. Ini beliau beberapa saat sebelum meninggal dunia masih berpesan kepada kita sebagai umatnya untuk menjaga dan memelihara salat, karena ini ibadah yang paling penting dalam kehidupan kita, ini. Makanya dia merupakan amalan yang akan ditanya lebih dahulu besok di akhirat sebelum amalan-amalan yang lain. Nah, kalau kita di dunia ditanya, sampean sholat apa ora, wis sholat apa urung, mungkin bisa saja kita menjawab dengan jawaban di luar kenyataan. Nah, kita sholat mengatakan nggak sholat, misalnya, wis sholat apa urung, durung, padahal kita sudah. Mungkin orang bisa kita bohongi dengan itu, karena kita ingin menyembunyikan amal kebaikan kita. Atau sebaliknya, kita belum sholat, kita jawabnya sudah. Nah, besok di akhirat tidak bisa begitu. Ketika ditanya, maka kita jawab apa adanya. Bahkan yang jawab itu bukan mulut kita, tapi yang menjawab itu adalah tangan kita nanti. Tangan kita nanti ini besok di akhirat bisa bicara. Ya, bisa bicara. Jadi masalah sholat ini penting karena Rasulullah SAW bersabda, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-sholah. Pertama kali yang akan dihisab, dihitung dulu sebelum yang lain adalah masalah sholat. Nah, itu tadi, besok ditanya, kita semuanya akan ditanya tentang sholat kita, maka kita akan menjawab apa adanya, nggak bisa dibohongi. Kita sholat ya mengatakan sholat, kita nggak sholat ya mengatakan nggak sholat. Kenapa? Yang menjawab bukan lisan kita, tapi yang menjawab itu tangan kita. Allah berfirman, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari ini, itu besok di akhirat, peristiwa ini besok di akhirat. Nakhtimu ala afwahihim, tak tutup, nek bahasa kasarnya tak sumpel mulut-mulut mereka, tak tutup mulut-mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, dan bicara, yang bicara itu tangannya. Di tangan nggak bisa bohong. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan kaki-kaki akan menjadi saksi, mengatakan nggih, mboten, gitu kaki. Yang jawab tangan. Makanya alhamdulillah, para bapak yang dirahmati Allah, ya, pondok ini memberikan kelonggaran kepada kita. Setiap waktu-waktu sholat itu dikasih jeda. Mungkin kami yakin maksudnya adalah agar waktu itu digunakan untuk sholat. Para bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian selanjutnya
Marilah kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam surat Ghafir, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Artinya kurang lebih Allah Ta'ala berfirman, berdoalah kepadaku, akan aku kabulkan doa kalian. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau berdoa kepadaku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Kalau disebarkan temanya, apakah doaku dikabulkan? Maka perlu kita ketahui, doa adalah ibadah, karena ia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perhatikanlah ayat yang kita baca tadi, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah berfirman, berdoalah kepadaku, akan aku kabulkan doamu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong, tidak mau beribadah, tidak mau berdoa kepadaku, akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Maha Suci Allah yang Maha Agung, yang memiliki kemuliaan dan memiliki kedermawanan yang tak pernah berhenti. Selama ini kita mendapatkan kebaikan terus dari Allah Subhanahu wa ta'ala, enggak pernah putus. Enggak pernah putus. Allah memberikan kenikmatan mata, mulai bangun tidur sampai tidur kembali, kita bisa merasakan nikmatnya mata. Kita diberi kenikmatan mulut, mulai bangun tidur sampai tidur kembali, mulut tersebut bisa berfungsi dengan baik. Pendengaran semuanya berfungsi dengan baik. Itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah berhenti. Yang tidak pernah berhenti. Seandainya nikmat tersebut dihentikan sesaat, mata misalnya, kita bangun tidur, tiba-tiba mata kita ini terpejam, nggak bisa melek, mungkin kita sudah bingung. Atau sebaliknya, melek tapi nggak bisa kedip, mungkin kita sudah bingung juga dan akan langsung menghubungi dokter dan akan berupaya semaksimal mungkin walaupun dengan biaya yang besar akan mengembalikan mata bagaimana bisa berkedip atau mata bagaimana bisa terbuka. Itulah kemuliaan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kenikmatan kepada kita yang tidak pernah berhenti. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menjadikan permintaan hamba, permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dipenuhi kebutuhannya. Kita minta kepada Allah dimudahkan mencari rizki. Kita minta kepada Allah diberi kesehatan. Kita minta kepada Allah diberi keselamatan saat bekerja. Kita minta kepada Allah, kita minta kepada Allah. Nah, Allah menjadikan tiap-tiap permintaan ini sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya semakin banyak kita meminta kepada Allah, semakin banyak berarti doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal apakah di antara kita termasuk di antara orang-orang yang banyak meminta kepada Allah. Kalau kita tidak pernah meminta kepada Allah, padahal kita diberi
Allah sebutkan dalam ayat ini sebagai orang-orang yang sombong. Innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang-orang yang tidak minta kepada Allah, padahal Allah selalu beri. Kita nggak pernah minta kesehatan, tapi Allah terus beri kita kesehatan. Kita nggak pernah minta ini, nggak pernah minta itu, nggak pernah minta itu, tidak pernah minta sama sekali. Kita disebut oleh Allah di sini sebagai orang-orang yang sombong. Di akhirat disebutkan dalam ayat ini, sayadkhuluna jahannama dakhirin. Mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina. Subhanallah, bayangkan kita minta kepada Allah, permintaan kita dianggap ibadah. Kita tidak minta, dianggap sebagai orang yang sombong, akibatnya masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Tinggal kita pilih saja, apakah kita ingin masuk surga dengan sebab ibadah dari doa kita tadi, atau kita ingin masuk neraka karena kita tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala marah. Allah Subhanahu wa ta'ala marah kalau hambanya tidak ada yang minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam hadis hasan riwayat Imam Tirmidzi, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man lam yas'alillaha yaghdab alaihi. Siapa yang tidak minta kepada Allah, tidak pernah minta kepada Allah, Allah akan marah kepadanya. Bayangkan, kita minta dianggap ibadah, kita tidak minta dikatakan orang sombong, masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Dan di hadis ini, siapa yang tidak pernah minta kepada Allah, maka Allah marah kepadanya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, makanya apapun kebutuhan kita ya, kebutuhan kita itu mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kebutuhan pribadi maksudnya, bukan kebutuhan dalam bekerja. Kalau kebutuhan dalam bekerja, ya minta kepada penanggung jawabnya masing-masing. Kalau minta kebutuhan pribadi, minta uang, minta rizki, minta ini, minta itu, mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kacamatanya jatuh, pecah, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Carane piye? Ya Allah, kacamata kula lugur, pecah, kula nyuwun ganti. Begitu. Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan minta kepada orang. Ya. Jangan minta kepada orang. Makanya di sini ada perkataan yang baik dari seorang ulama mengatakan, la tas'alanna bani adama hajatan. Kalian jangan minta kebutuhanmu kepada orang. Wasalilladzi abwabuhu la tahjubu. Mintalah kepada yang pintu-pintunya tidak pernah tertutup. Pintu Allah tidak pernah tertutup. Pintu rizki, pintu kesehatan, pintu ini, pintu itu tidak pernah tertutup. Kalian jangan minta kebutuhannya kepada Allah, tapi mintalah kepada yang pintu-pintunya tidak pernah tertutup. Allahu yaghdabu idza tarakta su'alahu. Allah akan marah apabila engkau tidak meminta kepada Allah. Wa idza sa'alta bani adama yaghdabu. Tapi kalau kamu minta kepada orang, maka orang tersebut bisa marah. Siapapun kita, nggih, sampai pun ustadz, kalau dia dimintai terus, bisa jadi dia akan marah. Nggih. Jenengan misalnya mangan apa Pak sengen apa? Mangan kebab.
Nah, mangan kebab jarene. Jenengan beli kebab. Terus temannya ndak bisa beli. Mendekat. Mas, njaluk Mas. Jenengan kasih? Dikasih. Ya. Karena teman. Karena kita makan kebab nggak utuh, besok beli lagi. Besok beli lagi. Teman tadi mendekat, minta lagi. Mas, enak kemarin, aku minta lagi. Dikasih? Ya, dikasih. Yang pertama dengan yang kedua bisa jadi sudah ada perbedaan di sini. Ya, wingi wis njaluk, saiki njaluk maneh. Tapi mungkin masih terpendam dalam hati. Ya, enggak diungkapkan dalam, tapi dikasih, enggak diungkapkan dalam lisan. Tapi tetap dikasih. Kita mungkin besoknya lagi beli lagi. Dia datang lagi. Saya ketagihan. Dikasih, ya. Tapi mungkin diungkapkan dengan apa? Lisan. Kalau tadi masih di hati. Wingi njaluk, saiki njaluk maneh. Mungkin sekarang mengucapkan dengan lisan, kamu lah wis tak kasih kemarin. Dikasih lagi. Yang keempat, kita mungkin beli lagi. Kira-kira jenengan kasih apa enggak? Kayaknya enggak dikasih. Itulah manusia. Diminta berkali-kali, permintaan pertama dikasih, permintaan terakhir dia tidak akan ngasih, mungkin malah marah kepada dia. Itulah Ida sa'alta bani adama yaghdob. Kalau kamu minta kepada orang, orang tersebut akan marah. Maka janganlah minta kebutuhannya kepada orang, mintalah kebutuhannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun kebutuhannya. Ya, sampai pun disebutkan dalam hadis, sampai pun seandainya sandal kalian putus, mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sandal putus itu minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya piye? Ya caranya bagaimana kita minta, ya Allah sandal kula pedot, kula nyuwun ganti. Begitu caranya. Bagaimana Allah Ta'ala mendatangkan sandal itu? Ya tidak kemudian langsung tekon dukur jeblok, ya enggak begitu. Bisa Allah punya banyak cara memberi ganti kepada hambanya karena dia meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa begitu? Allah sudah menjamin, ya, Allah sudah menjamin akan memberi terhadap hamba-hambanya yang meminta. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ya, Allah Ta'ala berfirman, berdoalah kepadaku, mintalah kepadaku, akan aku kabulkan doa kalian. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menjamin akan memberi tiap-tiap permohonan kita. Hanya saja kita itu kebanyakan menjadi orang-orang yang sombong, tidak pernah meminta kebutuhannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal Allah sudah menjanjikan pemberian kepada kita tatkala kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tatkala kita minta kepada Allah sambil mengangkat kedua tangan, ya, sambil mengangkat kedua tangan. Rasulullah SAW bersabda, diriwayatkan dari Salman, diriwayatkan oleh Salman, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Imam Tirmidzi, hadis ini hasan, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, innallaha hayyun karimun yastahyi idza rafa'al ar-rajulu yadayhi an yaruddahuma sifra khaibataini. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala malu, Allah Subhanahu wa ta'ala mulia. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala malu terhadap seorang hamba tatkala dia berdoa dengan mengangkat kedua tangan, tapi ketika diturunkan tangannya Allah tidak mengabulkan doanya. Ya,
dia meminta kepada Allah dengan mengangkat tangan, menunjukkan kesungguhannya dia di dalam meminta. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan permohonan kita, maka disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Al-Bazzar dan Abu Ya'la dengan sanad yang baik, serta Imam Hakim mengatakan sanadnya hadis ini sahih dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ma min muslimin yad'u bida'watin laysa fiha ithmun wala qati'atu rahimin illa a'tahu Allahu biha ihda thalathin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mana saja dari seorang muslim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah doa yang tidak mengandung dosa, berdoa kepada Allah untuk dikabulkan atas perbuatan atau yang lainnya yang mengandung dosa, atau doa untuk diputuskan tali kekerabatannya dengan kerabatnya, illa a'tahu Allahu biha ihda thalathin, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan permohonannya dengan salah satu dari 3 perkara ini. Imma an yu'ajjila lahu da'watahu, ada kalanya yang pertama ini Allah mensegerakan pemberiannya. Wa imma an yudakhiruha lahu fil akhirah, dan ada kalanya Allah menyimpan, tidak segera memberi, disimpan dan diberikan di akhirat. Wa imma an yusarrifa anhu minas su'i mithliha, dan ada kalanya Allah Ta'ala mengabulkan pemberiannya dalam bentuk yang lain, dipalingkan dari dia segala macam bentuk kejelekan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini mengatakan kepada kita, tidak ada seorang muslim yang minta kepada Allah Ta'ala dengan apapun permintaannya selain permintaan untuk melakukan perbuatan dosa. Ya Allah, jenengan lancarakan kulo nyolong niki. Tidak meminta kepada Allah dengan perbuatan dosa, apapun macam perbuatan dosa, atau minta kepada Allah agar diputuskan tali kekerabatan. Mungkin ada di antara kerabatnya yang selalu menyakiti hatinya, ya sudah tidak memberi tapi lisannya menyakiti hatinya, sehingga mengatakan, ya Allah, jenengan tebihaken kulo saking niku, ya Allah jauhkan saya dari dia, padahal dia ini saudaranya, padahal dia ini kerabatnya. Maka doa yang semacam ini tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah untuk diputuskan tali kekerabatan, padahal seharusnya tidak demikian. Seperti apapun kerabat kita, saudara kita, paman kita, bibi kita, kakek nenek kita, seperti apapun jeleknya dia kepada kita, maka bagaimanapun juga mereka adalah orang-orang yang dekat dengan kita. Nah, dalam hadis ini tatkala seseorang tidak minta kepada Allah untuk melakukan perbuatan kejelekan atau tidak minta kepada Allah untuk diputuskan tali kekerabatan, maka Allah akan mengabulkan doanya dan dengan 3 macam. Pertama, Allah akan mengabulkan langsung, dan betapa banyak itu kita rasakan. Kita semuanya pernah sakit, ya, kita pernah sakit. Saat sakit kita ini minta kepada Allah untuk kesembuhan. Walhamdulillah,
Allah langsung memberikan kesembuhan kepada kita. Allah segerakan mengembalikan kesehatan. Atau Allah Subhanahu wa taala menunda pemberiannya dan diberikan di akhirat, karena kita nggak tahu apa yang kita minta kepada Allah itu menjadikan tambah baiknya kita atau tidak. Allah lebih tahu. Kita minta kekayaan karena kita merasa kehidupannya di bawah kekurangan. Selalu kita meminta kepada Allah, ya Allah berikan aku rizki yang melimpah, ya Allah berikan aku rizki yang melimpah, berikan aku rizki yang melimpah. Tapi sampai saat ini mungkin itu tidak diberikan oleh Allah Ta'ala. Bukan berarti Allah Ta'ala tidak mengabulkan, karena Allah sudah berjanji, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku tak kabulkan doamu. Enggak mungkin Allah Ta'ala menyelisihi janji, karena Allah Ta'ala innallaha la yukhliful mi'ad, Allah tidak pernah menyelisihi janji-janjinya. Tapi kita enggak pernah atau belum mendapatkan apa yang kita minta, maka Allah lebih tahu dengan kemaslahatan kita. Bisa jadi nanti kita minta kepada Allah rizki yang melimpah, dengan rizki yang melimpah tersebut malah memadorotkan kita. Madorot dengan kita, dengan apa banyaknya rizki, maka kita bisa lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan banyaknya rizki, kita diuji nanti dengan anak yang karena banyak uang, maka anak begitu mudah minta kepada uang, kemudian uang tersebut digunakan kepada perkara-perkara yang melanggar agama atau perkara-perkara yang melanggar aturan negara misalnya, atau mandorot terhadap istri. Dengan banyaknya uang, istri pun juga banyak meminta, kemudian memadorotkan agamanya atau memadorotkan kehidupannya dalam bernegara. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala lebih tahu kemaslahatan kita, apakah doanya tersebut dikabulkan secara langsung atau tidak. Atau macam yang ketiga, kita minta kepada Allah Ta'ala rizki, tidak diberikan langsung, tidak diberikan di akhirat. Atau yang ketiga, imma an yusarrifa anhu minasu'i mithliha, Allah palingkan dari dia kejelekan yang semisalnya. Kita minta kepada Allah Ta'ala rizki, enggak diberi, tapi Allah Ta'ala beri ganti dengan yang lain, dengan diberi kesehatan. Dengan diberi kesehatan, kita enggak pernah minta kepada kita selalu minta kepada Allah Ta'ala rizki, mungkin tidak diberikan langsung, tidak juga diberikan di akhirat, tapi dihindarkan dari kita sakit. Nah, seandainya sakit, maka akan membutuhkan biaya yang besar. Maka itulah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala, pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semuanya. Dan Allah Ta'ala pasti mengabulkan apa yang menjadi permohonan kita. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk bisa lebih mantap dan lebih yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa kita, maka syariat agama kita menjelaskan ada waktu-waktu yang dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, waktu ataupun keadaan. Maka untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar doa kita ini dikabulkan, maka ada beberapa adab, ada beberapa cara, ada beberapa langkah agar kita dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan yang pertama di sini, an yatarassada li du'aihil awqatis syarifah, agar selalu mencari waktu-waktu yang mulia, berdoa
di waktu-waktu yang mulia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu-waktu mulia di sini terbagi menjadi 3. Kayaumi Arafata minas sanati, seperti hari Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah. Tanggal 9 Dzulhijjah adalah hari yang mulia, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan doanya orang-orang yang berdoa pada hari Arafat tersebut, dan itu bersifat tahunan. Ya, karena hari Arafah itu cuman sekali dalam setahun, yaitu pada bulan Dzulhijjah pada tanggal 9. Di saat itu tanggal 9 Dzulhijjah adalah waktu yang mulia, waktu yang Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan, terutama sore hari. Bagi kita, terutama sore hari, maka kita minta kepada Allah pada tanggal tersebut, pada waktu tersebut, apapun macam permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya kadang repot kalau di pondok, ya, karena lembaga tertentu, divisi tertentu mengadakan pengajian akbar mulai pada sholat asar sampai kadang jam 5 lebih, sehingga kita harus fokus mendengarkan pengajian dan kesempatan untuk doa sedikit. Ala kulli hal, yang jelas bagaimanapun keadaannya, maka kita mengetahui di sini di antara waktu yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala doanya, yaitu pada saat Arafah, yaitu pada tanggal 9 Dzulhijjah. Yang kedua, wa Ramadhana minal ashhuri, yaitu bulan Ramadan dari bulanannya. Artinya dalam 12 bulan, dalam 12 bulan ada waktu, ada bulan yang mulia yang Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan doa kita, yaitu pada bulan Ramadan. Di saat kita sedang berpuasa, ya, di saat kita sedang berpuasa, di saat kita sedang menjalankan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala yang agung, maka di situ adalah waktu yang mulia, bulan Ramadan, terutama pada 10 hari terakhir. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala apapun macam permintaannya. Wa yaumil jum'ata fil usbu wa yaumil jum'ati fil minal usbu'i, atau wa yaumal jum'ati minal usbu'. Nah, kalau tadi bulanan, ini pekanan, yaitu pada hari Jumat dalam satu pekan. Besok berarti hari Jumat. Maka hari Jumat adalah waktu yang mulia untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala permintaannya, terutama sore hari. Ya, terutama sore hari. Kemudian wa waqtas sahari minal lail. Kemudian malam hari. Malam hari pada saat kita melaksanakan sahur, atau pada saat orang-orang yang berpuasa sedang sahur, yaitu sepertiga malam yang akhir. Ini waktu mulia. Jadi ada tahunan, ada bulanan, ada pekanan, ada harian. Waktu-waktu yang mulia untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mencari waktu yang mulia. Yang kedua, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, an yaghtanimal ahwala syarifah, mencari waktu-waktu atau keadaan-keadaan yang mulia. Kanuzulil matar. Nah, di sini dicontohkan seperti saat turun hujan. Ya, saat turun hujan, disitulah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala permohonannya. Ya, meminta kepada Allah Ta'ala kebutuhannya, apapun macam kebutuhannya. Ini keadaan yang mulia saat turun hujan. Ya, saat turun hujan kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa zahfis sufufi fi sabilillah, atau saat keadaan yang mulia untuk meminta kepada Allah, yaitu saat menyerang musuh dalam berperang. Nah, kita tidak dalam keadaan berperang,
dan mudah-mudahan tidak ada peperangan. Ya, saat berperang melawan musuh, melawan orang kafir, di situ kita minta kepada Allah, ini keadaan yang mulia. Dan yang berikutnya saat kita sujud. Saat kita sujud dalam sholat, apakah sholat fardu maupun sholat sunnah. Apakah sujud yang pertama, sujud yang kedua, setiap sujud dalam sholat kita, maka disitulah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Rasulullah SAW bersabda, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun. Paling dekatnya hamba kepada Allah adalah saat dia sujud. Karena sujud merupakan tanda tunduknya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menunjukkan hinanya hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tidak boleh sujud kepada orang, nggak boleh sujud kepada orang. Sujud kepada suami bagi istri, sujud kepada orang tua bagi anak tidak diperbolehkan. Sujud kepada orang tidak diperbolehkan. Dan sujud hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sujud ini merupakan tanda kehinaan. Maka tatkala sujud, hamba tersebut menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasul bersabda, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun. Paling dekatnya hamba kepada Allah adalah tatkala dia sujud. Fa'akthiru minad du'ai, maka perbanyaklah doa. Di sini dalam keadaan sujud, Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk memperbanyak doa. Dan tentunya doa di sini, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah doa-doa yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW. Selain kita baca doa Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal a'la, kemudian imamnya masih lama sujudnya, di situ kita tambah dengan doa yang menjadi kebutuhan kita. Doa yang menjadi kebutuhan kita. Ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian adab yang ketiga di dalam berdoa, an yajzima bid-du'a wa yuqina bil ijabah, agar temenan dalam berdoa, sungguhan dalam berdoa, dan yakin dikabulkan doanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqulanna ahadukum Allahumma firli in syi'ta. Janganlah kalian berdoa dengan mengatakan, ya Allah, ampunilah aku kalau jenengan menghendaki. Mungkin dia merasa banyak melakukan dosa, ya, dosa ini, dosa itu, dan ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi merasa banyak melakukan dosa, sehingga mengatakan, ya Allah, jenengan kersa nggih jenengan sepuro kula nggih mboten napa-napa. Ini berarti dia tidak temenan dalam berdoa. Ya, sebesar apapun dosa kita, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun sebesar atau sebanyak buih di lautan, walaupun setinggi langit, maka Allah akan mengampuni kita kalau kita meminta kepada Allah pengampunan. Makanya dalam hadis qudsi, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa Allah Ta'ala berfirman, ya ibadi law balaghat dunubukum ananas sama, ya, wahai hambaku, seandainya dosa kalian saking banyaknya sampai tinggi selangit, kemudian kalian minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan memberikan pengampunan. Jadi jangan pesimis, jangan berkecil hati dengan banyaknya dosa, kemudian minta kepada Allah dengan mengatakan, ya Allah, jenengan ampuni kula, jenengan sepuro kula nek jenengan kersa. Tidak begitu. Tapi ya Allah, ampuni dosaku. Ya, juga demikian minta rizki. Ya, minta rizki kepada Allah dan merasa dirinya banyak dosa,
Kemudian kira-kira diwai apa ora iki njalung ndawe akeh dosa ngene. Terus kemudian mengatakan, ya Allah, kula nyuwun rezeki menawi jenengan kersa nggih jenengan sukani, menawi mboten nggih sak kersa jenengan. Tidak begitu. Walaupun kita mungkin banyak dosa, ya, mungkin banyak dosa, tapi minta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan diberi. Allahumma arhamni in syi'ta, ya Allah, jenengan rahmati aku jika jenengan berkehendak. Liya'zimil mas'alata, maka kata Rasul, maka pastikan, ya, maka pastikan di dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala tidak boleh ragu. Ya, tidak boleh ragu dengan permintaannya. Sesuatu yang mungkin menurut kita mustahil, ya, menurut kita mustahil, nggak mungkin kita diberi, misalnya begitu, maka jangan kemudian meminta kepada Allah, ya Allah berilah aku ini, ya Allah mudahkanlah aku ini, mudahkanlah itu. Jika jika engkau berkehendak, maka tidak demikian. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini adab yang ketiga. Adab yang keempat diantaranya, an yakuna ala taharatin mustaqbilil kiblah. Diusahakan tatkala berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dalam keadaan suci. Ini kalau memang bisa. Jadi mungkin setelah sholat atau akan sholat. Nah ini kita dalam keadaan suci. Tapi kalau memang tidak begitu, maka kapan saja saat kita memulai pekerjaan, ya, saat memulai bekerja, setiap memulai bekerja kita membaca bismillah, ya Allah jenengan sukani kula keselamatan, jangan sukani kula kegampilan, minta kepada Allah keselamatan, minta kepada Allah kemudahan. Sebelum memulai bekerja kita baca bismillah, ya, baca bismillah, karena perbuatan para bapak di dalam bekerja adalah perbuatan mulia, ya, perbuatan mulia. Untuk kenapa kita katakan perbuatan mulia? Ya, jenengan keluar dari rumah, bahkan mungkin berhari-hari, bahkan mungkin berminggu-minggu, berbulan-bulan tidak ketemu keluarga. Jenengan keluar rumah adalah untuk mencari nafkah, untuk memenuhi kewajiban kepada istri dan anak yang sedang di rumah. Maka jenengan tiap-tiap memulai pekerjaan dengan membaca bismillah, kemudian diiringi dengan doa, ya Allah jenengan sukani keselamatan kula, ya Allah beri aku keselamatan. Boleh tak bahasa Indonesia, Allah Ta'ala mengetahui bahasa apa saja yang kita ucapkan. Kira-kira ngoten jenengan ini arep kerja maca bismillah terus ndonga dhisik, ya Allah jenengan gampilaken urusan kula. Kalau memang belum, lah mungkin ini sebagai pengetahuan, dan bisa kita mulai setiap perbuatan kebaikan kita dimulai dengan bismillah. Kenapa? Agar apa yang kita kerjakan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan keberkahan berarti mendapatkan kebaikan yang tidak pernah berhenti. Kan itu yang selalu kita inginkan, yang selalu kita minta. Kita ingin mendapatkan kebaikan, dan kebaikan itu tidak pernah berhenti datangnya. Wa yakunu du'a'u thalathan. Nah ini, jadi diusahakan dalam keadaan suci, kemudian menghadap ke arah kiblat, dan mengulangi doanya setidaknya tiga kali. Ini kalau kita mungkin, ya, memungkinkan kita dalam keadaan suci dulu, ya, dalam keadaan berwudu dulu, kemudian menghadap kiblat, ya, menghadap ke kiblat. Kalau dalam bahasa kita orang Indonesia, ya, menghadap ke arah barat. Nah, kemudian mengulangi doanya 3 kali untuk menunjukkan, ya, untuk menunjukkan butuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adab yang keempat. Dan sekali lagi, kalau memungkinkan kita dalam keadaan suci tadi. Kalau tidak, maka dimanapun kapan saja, ya,
maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa kita semuanya. Kemudian adab yang kelima agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, an yabda'a bihamdillahi azza wa jalla wa yusni alaihi bi asma'ihi wa sifatihi wa alaihi wa yusni bis salati ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum menyampaikan permohonannya, maka memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, memuji kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Memuji Allah Subhanahu wa taala, ya Allah jenengan, dalam bahasa kita ini, dalam bahasa kita, ya Allah jenengan yang menciptakan langit dan bumi. Semuanya berjalan dengan tertib berdasarkan aturanmu. Jenengan menerbitkan matahari sesuai dengan perintahmu. Jenengan yang menjalankan angin, jenengan yang ini yang itu, semuanya kita puji perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dimulai dan memuji Allah taala. Ya. Kita kalau sesama orang, ya, sesama orang kalau butuh kepada dia, butuh utangan. Nah, butuh utangan. Kira-kira kan enggak datang langsung bilang aku utang duit. Nah, kalau teman dekat mungkin mudah seperti itu. Tapi kalau temannya ini agak repot, nah kita puji-puji dulu, masya Allah, dunia muake, duit muake, ngene, aku hutang. Nah, menyampaikan hutangnya setelah memuji dia, itu bisa mudah diberi, mudah untuk memberi. Itu kalau manusia, ya. Dipuji dulu kebaikan-kebaikan dia. Nah, karena dia merasa dipuji, nah maka dia mudah untuk memberi. Walillahil matsalul a'la, tapi bagi Allah taala permisalan yang lebih tinggi lagi. Maka sebelum seseorang hamba menyampaikan permohonannya kepada Allah, maka puji Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau dalam bahasa Arab misalnya alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat misalnya. Ya Allah, dengan apa namanya, segala puji bagi Allah yang telah menyempurnakan segala macam kebaikan. Nah, kemudian setelah itu, ya, setelah memuji Allah dilanjutkan dengan membaca sholawat. Ya, minimalnya, ya, mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi setelah memuji Allah, kemudian membaca sholawat, baru setelah itu menyebutkan segala kebutuhannya. Ya, menyebutkan segala kebutuhannya, dan setelah selesai kebutuhannya diminta kepada Allah, maka diakhiri dengan sholawat pula. Ya, diakhiri dengan sholawat juga. Misal, jadi kita minta rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pertama kita memuji Allah taala tadi, kemudian kita bersalawat kepada Rasulullah. Setelah itu kita menyampaikan kebutuhan kita, ya Allah, kula nyuwun rezeki engkang halal datang panjenengan, mudahkanlah rezekiku, mudahkanlah aku mencari rezeki. Nah, setelah kita selesai memohon kepada Allah, lalu kita akhiri dengan salawat, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Nah, begitu. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adab yang keenam, ya, agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berusaha an yatiba bi ta'amihi. Nah, agar memperbaiki makanannya. Maksud memperbaiki makanan di sini, memperbaiki cara mencari makan, ataupun memperbaiki makanan yang dimakan. Memperbaiki makanan yang dimakan di sini, maka dimaksimalkan agar tidak memakan makanan kecuali makanan yang halal. Nah, ini. Jadi
makan, minum, berpakaian dengan cara yang halal dan dengan makanan, minuman, pakaian yang halal. Ya, di dalam bekerja, ngapunten, tidak dengan menipu, tidak dengan membohongi, tidak dengan yang lainnya, cara-cara yang yang tidak dibenarkan. Ya, dengan bekerja kemudian ada unsur kebohongan di situ, ada manipulasi di situ, ada penipuan di situ. Nah, kemudian kita dapat uang. Nah, uang yang kita dapatkan tersebut tercampuri dengan penipuan, tercampuri dengan kebohongan, tercampuri dengan perbuatan-perbuatan yang diharamkan, maka berarti yang kita masukkan ke dalam perut kita berupa makanan ataupun minuman dengan cara yang tidak dibenarkan. Ya, dengan cara yang tidak dibenarkan, atau benar-benar makanannya diharamkan. Ya, makanannya diharamkan, memelihara ayam. Kemudian mati tidak disembelih, mati karena penyakit atau yang lain. Kemudian bangkai ayam tersebut tetap dimakan misalnya. Berarti padahal bangkai ayam ini tidak dibolehkan untuk dimakan, diharamkan untuk dimakan, maka kita memasukkan ke dalam perut kita dengan makanan atau minuman yang haram, maka tidak dibenarkan. Ya, jika kita hari-harinya naudzubillah min dzalik, ya, selalu makan makanan dengan cara yang haram, ya, mendolimi temannya atau mendolimi yang lain misalnya, maka cara-cara yang diharamkan, ya, bekerja dengan menyelisih amanah misalnya, ini termasuk diantara cara yang haram. Maka jangan sampai makanan yang kita masukkan ke dalam perut kita ini dengan cara-cara yang haram. Maka jika perut kita bersih dari makanan-makanan yang haram, minuman-minuman yang haram, pakaian-pakaian yang haram yang kita pakai bersih, kita berdoa kepada Allah akan dikabulkan. Dulu Rasulullah SAW menceritakan ada salah seorang yang sedang melakukan perjalanan, kemudian rambutnya kusut karena dia berjalan di padang pasir. Angin menghembus, kena debu mengenai rambutnya, mengenai pakaiannya. Dia mengangkat kedua tangannya, ya Rabbi, ya Rabbi. Dia berdoa di situ untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Rasul, wa mat'amuhu haramun. Dia selalu makan dengan makanan yang haram, makan yang haram dengan cara atau zatnya haram. Wa masyrabu haramun, minumannya juga haram. Wa malbasu haramun, pakaiannya juga haram. Fa anna yustajabulah, bagaimana akan dikabulkan doa orang tersebut? Nah, ini makanan yang haram, minuman yang haram, ini menghambat dikabulkannya doa. Sebaliknya, makanan-makanan yang halal, minuman-minuman yang halal, pakaian-pakaian yang halal, ini mempermudah dikabulkannya doa kita semuanya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya yang ketujuh, la yanbaghi an tu'ajjila al-ijabah. Ya, tidak minta untuk disegerakan permohonannya. Ya, tidak minta kepada Allah untuk disegerakan permohonannya. Wala yaqulu da'autu walam yustajabli. Tidak pula mengatakan aku sudah berdoa tapi kenapa tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak boleh. Jadi maunya itu minta sekarang, dikasih sekarang. Nah, maunya begitu, tapi ya jangan begitu. Allah taala sekali lagi lebih tahu kemaslahatan kita, lebih tahu kemaslahatan dengan doa yang kita ucapkan. Demikian pula tidak mengatakan da'autu walam yustajabli. Ya, saya sudah berdoa tapi kok tidak dikabulkan oleh Allah. Maka Rasul alaihi salatu wasallam
Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau bersabda, yustajabu li ahadikum malam ya'jal. Kalian akan dikabulkan doanya oleh Allah Ta'ala selama tidak tergesa-gesa. Ya, akan dikabulkan oleh Allah permintaannya selama tidak tergesa-gesa. Bagaimana tergesa-gesanya seseorang? Yaqul, dia mengatakan, da'utu falam yustajabli. Saya sudah berdoa tapi kok belum dikabulkan. Ini berarti tergesa-gesa. Ya. Aku njaluk bolak-balik tempat-tempat mulia, waktu-waktu mulia, ya, dengan mengangkat tangan, tapi kok belum dikabulkan. Itu tidak boleh. Ya. Itu tidak boleh. Sudah, kita minta saja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala lebih tahu akan kebaikan kita semuanya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini beberapa adab, ya, beberapa adab yang bisa kita jadikan untuk bermunajat, ya, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam berdoa. Dengan begitu insya Allah, ya, doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kalanya dikabulkan langsung atau ditunda sampai dan diberikan di akhirat, atau dikabulkan dalam bentuk yang lain, ya, dalam bentuk yang lain. Kita minta ini tapi Allah Ta'ala kasih yang lain. Hanya saja kita kadang tidak merasa, ya, tidak merasa bahwa Allah Ta'ala sudah memberi. Allah Ta'ala sudah memberi tapi dalam bentuk yang lain. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini beberapa hal yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan memberikan hidayah kepada kita semuanya, dan menjadikan kita termasuk di antara orang-orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dengan banyak berdoa. Jadi sekali lagi, marilah kita banyak-banyak berdoa kepada Allah, karena dengan banyak berdoa ini menunjukkan banyaknya ibadah kita kepada Allah Ta'ala dan menunjukkan baiknya hamba tersebut. Ya, kalau hamba selalu minta kepada Allah, ini menunjukkan baiknya hamba tersebut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.